kenalin, nama aku Via Manda. Hari ini aku mau bikin podcast bareng teman aku. Langsung aja yuk. Hari ini aku udah kedatangan teman aku yang bakal nemenin aku nih buat ngobrol-ngobrol seputaran tentang komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Coba kenalin diri dulu dong, biar teman-teman tahu. Halo guys, aku Ica. Di sini aku lagi mau nemenin Via buat podcast. Ica sekarang kesibukannya apa nih? Aku di sini kesibukannya kerja sambil kuliah. Ih, keren tangannya. Kuliahnya jurusan apa nih, Ca? Kuliah aku jurusan ilmu komunikasi. Wah, kita sama. Kita sama, berarti enak nih nanti buat ngobrol tentang komunikasi interpersonal sama intrapersonalnya ya. Di sini aku mau sedikit ngejelasin ya buat teman-teman yang kurang paham tentang komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Kalau misalnya komunikasi interpersonal itu komunikasi yang dilakukan 2 orang atau 3 orang atau sekelompok kecil, atau misalnya kayak kita nih, kita lagi ngobrol kayak gini nih, itu termasuk ke dalam komunikasi interpersonal. Tapi kalau misalnya komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan diri sendiri atau kita self-talk nih sama diri kita sendiri kayak gitu. Nah berarti ringkasnya tuh kayak gini ya. Kalau komunikasi internal itu secara sendiri, kalau eksternal itu rame-rame atau lebih dari 2 orang. Betul. Jadi penjelasannya kurang lebih kayak gitu sih guys. Nah kan kita udah sama-sama masuk ke dunia kerja nih ya Caya. Terus di dunia kerja itu pasti permasalahannya itu nggak jauh-jauh dari miskomunikasi dong ya kan. Pernah nggak sih di tempat kerjaan kamu tuh miskomunikasi kayak gitu? Sering banget. Kan namanya miskomunikasi di dunia kerja tuh kayak nggak bisa dihindari gitu kan. Benar. Pasti ada aja gitu. Kayak contohnya waktu itu di tempat kerja aku sih, waktu aku lagi ke bagian shift malam ya, kan leader nggak mungkin sampai malam juga ikut kerja dong. Terus waktu itu aku tuh disuruh ngerjain barang-barang yang emang disuruh leader aku. Nah ternyata harusnya yang dilebih duluin tuh barang-barang prioritas yang besok dikirim gitu. Jadi kayak harus dikerjain dulu. Berarti emang leader kamu itu juga kurang komunikasi dong, kurang koordinasi sama atasannya dan kurang koordinasi sama kamunya gitu betul, kan. betul. Jadi sehingga menimbulkan miskomunikasi. Itu sebenarnya bahaya banget ya miskomunikasi itu. Cuman kadang kayak dari kitanya juga kurang nanya sih, kurang ada komunikasinya juga ke leader gitu. Berarti kurang inisiatif juga ya. Berarti kita emang buat bertanya. Berarti kita juga sebenarnya sebagai karyawan juga harus banyak bertanya gitu, jangan malu bertanya gitu. Nah, terus kalau misalkan nih kita ambil contohnya aja ya, kita ambil contohnya tadi dari Ica. Ica nih mau nanya ke leadernya Ica tentang job desk-nya Ica hari ini tuh apa, biar Ica tuh nggak miskom. Tapi Ica tuh ada kendalanya itu kayak Ica tuh mikir takut dimarahin atau takut gak dapet jawaban. Masa ya udah kerja di sini bertahun-tahun tapi nggak tahu job desk-nya. Nah gimana sih menurut pandangan Ica tentang pikiran Ica yang seperti itu, takut bertanya gitu? Berarti kan balik lagi ke komunikasi interpersonal, dimana komunikasi itu kan antara 2 orang atau lebih ya, antara aku dan leader aku. Yang dimana untuk mencapai tujuan yang sama, berarti leader aku ini harus ngasih tahu tujuannya ke aku biar kita tuh kayak nggak salah gitu loh, satu tujuan. Biar nggak beda-beda tujuan ya, beda-beda arah gitu. Iya. Komunikasi itu kan ada banyak ya Caya. Apalagi di dalam suatu organisasi itu kita nggak semuanya kenal. Karena kan karyawannya itu nggak cuma 1-2 ya, karyawannya itu kan banyak, dan atasan kita kan nggak cuma 1 juga nih, pasti banyak juga. Nah tapi kadang tuh kita bingung gimana cara menyampaikan sesuatu sama orang yang gak dikenal gitu. Mungkin menyampaikan sesuatu sama orang yang dikenal itu nggak sungkan, tapi kalau misalnya sama yang gak dikenal sama orang baru itu kan pasti sungkan. Nah menurut Ica nih, gimana sih cara mereka berkomunikasi
tanpa enggan ketemu orang baru gitu? Kalau menurut aku kayak gitu kan bisa dari kita analisa dulu nih apa yang mau ditanyain, atau kita berpikir dulu nggak sih kalau kita mau ngomong tuh kayak mau ngomong apa gitu kan. Benar. Berarti kan itu namanya balik lagi ke komunikasi intrapersonal ya. Kita self talk gitu ke diri kita sendiri. Jadi kita bisa dengan cara berlatih ke Diri sendiri. sendiri. Kita ngomong dulu nih apa yang mau diomongin gitu. Apalagi ke orang baru kan. Benar. Kita harus bisa lebih hati-hati gitu lah dalam berbicara dan bertanya. Itu sih yang bisa bikin melatih kita. Dan mungkin kita juga harus nyari topik yang enak kali ya. Misalnya kita nih ketemu sama orang baru dan kita tahu kalau dia tuh sebenarnya hobi makan. Nah mungkin kita lebih nyari topiknya tuh tentang makanan yang supaya obrolannya tuh lebih nyambung ya kan. Terus gimana sih cara Ica berkomunikasi sama orang baru, atau gimana cara berkenalan nih sama orang baru? Kalau Ica gimana tuh caranya? Kalau aku nih yang pas baru awal-awal mulai masuk kerja, pasti banyak dong ketemu orang-orang. Apalagi kerjaan aku tuh lingkungannya banyak orang gitu. Jadi ya sebenarnya aku sih malu orangnya, tapi mau nggak mau harus mau gitu. Waktu itu aja lah, waktu lagi interview, harus aku kan namanya orang baru pertama kali kerja ya. Terus aku nanya seputaran tentang, tadi ditanya apa aja sih ke orang yang gak aku kenal, walaupun sebenarnya kayak ada rasa nggak enak Malu. sih, nggak enak. Seputaran tentang kayak tadi tanya apa sih interview apa aja gitu ya. Betul. Atau enggak, aku tanya dulu nih mulai dia dari mana asalnya. Biasanya kan kalau misalnya di tempat kerja aku tuh pendatangnya yang dari luar kota, luar di sekitar Jawa Barat gitu, luar kota, asalnya dari yang jauh-jauh gitu. Atau misalkan dia sebelumnya pernah kerja di mana. Iya benar. Gitu aja sih, kayak buat nambah orang baru gitu, misalkan nambah teman di tempat Nambah kerja, relasi ya. ya betul. Jadi memang komunikasi interpersonal sama komunikasi intrapersonal itu sangat berkesinambungan. Karena kalau di komunikasi interpersonal ini kan kita gimana sih caranya kita komunikasi sama orang supaya kita tuh punya satu tujuan. Nah kalau komunikasi intrapersonalnya gimana caranya kita berkomunikasi sama orang itu. Jadi kita di dalam diri kita itu kita mikir, kita merenung ya kan. Gimana sih cara mulainya duluan biar nggak awkward misalnya, biar nggak canggung, kayak nggak aneh gitu kan. Kayak gitu, itu benar-benar sangat berkesinambungan banget sih. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih seputaran tentang miskomunikasi, terus perbedaan persepsi untuk mencapai tujuan yang sama, terus juga yang terakhir itu cara melatih untuk keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah dari masalah-masalah itu kita jadi terlatih nih gimana sih komunikasi yang baik itu. Kita memperbaiki komunikasi kita dengan orang lain dan memperbaiki komunikasi untuk diri kita sendiri gitu. Karena kan sebenarnya di zaman sekarang tuh komunikasi penting banget kan, apalagi di dunia kerja ya. Untuk kita mencapai tujuan bersama. Paling itu aja sih obrolan kita hari ini. Untuk Ica, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya udah nemenin aku. Oke, thank you for watching guys. Bye bye.